Selanjutnya, putusan nomor 101 garing PHP titik BUP garis datar 19 garing 2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Provinsi Papua tahun 2020 diajukan oleh 1. Yuvinia Mote SIT, 2. Muhammad Darwis. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020 nomor urut 1 memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo SH MHum dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire memberi kuasa kepada Budi Rahman SHMH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan di atas berikut ini: pertama, 1. Mesak Magai Esos MSI, 2. Ismail Jamaluddin. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020 nomor urut 2 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar P. Wasesa SHMSI MH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait ke-1. 2. 1. Dr. Andus Franciscus Saverius Mote MSI. 2. Tabroni bin M. Cahya, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020 nomor urut 3 memberi kuasa kepada Edi C. Wabes SH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait kedua. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait 1 dan pihak terkait 2, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, mendengar keterangan saksi-saksi pemohon, termohon, pihak terkait 1 dan pihak terkait 2, membaca dan mendengar keterangan ahli pemohon dan pihak terkait 1, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, pihak terkait 1 dan pihak terkait 2, dan Bawaslu Kabupaten Nabire, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum. Kewenangan mahkamah dalam eksepsi 3.1 dianggap dibacakan, 3.2 dianggap dibacakan bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan pemohon adalah berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan petitum pemohon berkenaan dengan pembatalan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire nomor 54 dan seterusnya tahun 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020. Maka mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Oleh karena itu eksepsi termohon dan pihak terkait 1 adalah tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan 3.3 dianggap dibacakan sampai dengan titik 3.4 bahwa hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire ditetapkan dan diumumkan oleh termohon berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire nomor 54 dan seterusnya tahun 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 pukul 21.00 waktu Indonesia Timur, bahwa tenggang waktu 3 hari kerja sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah hari Kamis 17 Desember
2020 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, dan hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 24.00. Menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan di Kepanitraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 16.03 waktu Indonesia Barat berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 104 dan seterusnya 2020 yang ditandatangani Panitra pada tanggal 21 Desember 2020, sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon. Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon akuo, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1 dan 2 dianggap dibacakan. Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 3.6.1 dan seterusnya sampai 3.6.4 dianggap dibacakan. 3.6.5 bahwa berdasarkan rekapitulasi data kependudukan semester 1 tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Nabire adalah 172.190 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire. Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dikali 169.376 sama dengan 3.388 suara. Bahwa perolehan suara pemohon adalah 61.423 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait atau pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 61.729 suara. Sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 61.729 suara dikurangi 61.423 suara sama dengan 306 suara atau 0,18% atau kurang dari 3.388 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020 dan pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10 2016, sehingga pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara akuo. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon. Dalam eksepsi, menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi termohon bahwa permohonan pemohon tidak jelas, antara lain karena dalil pemohon tidak berdasarkan fakta hukum dan mengaburkan fakta hukum. Pemohon menggunakan aturan hukum yang tidak jelas, keliru dan salah. Formulir C1 Plano KWK sudah tidak digunakan dalam ketentuan peraturan pemilihan umum tahun 2020, serta posita dan petitum pemohon tidak berkesesuaian. Terhadap eksepsi termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi permohonan pemohon, telah ternyata memasuki hal-hal yang berkaitan dengan pokok permohonan. Oleh karenanya eksepsi yang demikian harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon.
dalam pokok permohonan. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan pemohon, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa terhadap perkara yang berkenaan dengan pemilihan kepala daerah Kabupaten Nabire tahun 2020 dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon lain, yaitu atas nama Dr. Randus Franciscus Safirius Mote MSI dan Tabroni bin M. Cahya dalam perkara nomor 84 garing PHP titik bub seb datar 19 Romawi seb miring garis miring 2021 telah ternyata dalam perkara tersebut telah dijatuhkan putusan dengan amar yang pada pokoknya menyatakan hasil pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020 yang didasarkan pada daftar pemilih tetap yang tidak valid dan tidak logis, serta pemungutan suara yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung adalah tidak sah. Dan oleh karenanya Mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020 dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan dalam perkara akuo tidak dapat dipisahkan dengan amar putusan perkara nomor 84 garing PHP titik bub seb datar 19 Romawi garing 2021. Menimbang bahwa oleh karena putusan perkara akuo harus merujuk pada amar putusan perkara nomor 84 dan seterusnya, maka sebagai konsekuensi hukumnya terhadap perkara akuo harus diperlakukan konsekuensi hukum yang sama, yaitu harus tunduk pada amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 84 dan seterusnya tanggal 19 Maret 2021 yang dibacakan sebelumnya, yaitu terhadap perkara akuo harus juga dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana telah diperintahkan dalam amar putusan perkara nomor 84 dan seterusnya tersebut. Oleh karenanya Mahkamah berkesimpulan tidak ada relevansinya lagi mempertimbangkan dalil-dalil pemohon selebihnya lebih lanjut. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan akuo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait 1 mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon akuo. 3. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 4. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 5. Eksepsi termohon mengenai permohonan tidak jelas, tidak beralasan menurut hukum. 6. Permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. 7. Harus dilakukan pemungutan suara ulang yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 84 garing PHP titik bub garing 19 garing 2021. 8. Pokok-pokok permohonan lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait 1 berkenaan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan eksepsi termohon berkenaan dengan permohonan pemohon tidak jelas adalah tidak beralasan menurut hukum. Dalam pokok permohonan 1 mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020 dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung dengan ketentuan merujuk amar putusan perkara nomor 84 garis miring PHP titik BUP garis datar 19 garis miring 2021. 3. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua, merangkap anggota Aswanto Suhartoyo, Daniel Yusmi Pevoy, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra dan Wahidudin Adams masing-masing sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 5 bulan Maret tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 19 bulan Maret tahun 2021 selesai diucapkan pada pukul 16:03 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Indah Karmadania sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, pihak terkait atau 1 atau kuasa hukumnya, pihak terkait 2 atau kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Nabire.